Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyudi, 1122 Kali ini akan menjelaskan terkait program sistem sinkronisasi distribusi yang mengimplementasikan berbagai mekanisme sinkronisasi, salah satunya menggunakan Raft Consensus Algorithm. Nah, dia pertama ada client layer untuk aplikasinya, kemudian API gateway untuk request routing, load balancing, dan autentikasi. Kemudian yang terpenting ada di service layer. Kita dapat tiga komponen utama, yaitu untuk log manager, queue manager, dan cache manager. Nah, untuk masing-masing yaitu log manager, dia pada dasarnya seperti peminjaman buku. Ketika satu orang minjem, maka yang lain harus antri, dan dia menggunakan deadlock detection supaya tidak ada saling menunggu selamanya. Kemudian untuk queue manager, dia pada dasarnya sistem antrian seperti di bank. Jadi ketika pesan masuk diproses satu-satu dan dia menggunakan consistent hashing untuk distribusi merata. Kemudian untuk cache manager yaitu seperti RAM, jadi datanya sering diakses disimpan di sini supaya lebih cepat. Nah, dia menggunakan protokol mesh ini untuk melakukan sinkronisasi. Kemudian berikutnya untuk konsensus layer, dia terdapat RAF konsensus algorithm yang memiliki leader election. Dia tuh pada dasarnya berfungsi ketika kalau ada node yang mati, maka otomatis pilih leader baru, seperti itu. Jadi walaupun ada satu node yang mati, dia tidak akan membuat server itu akan down seketika. Dia terdapat ada state transition. Jadi posisinya ada satu dua, ada 3 2 1, not 3 2 1, not satu itu jadi leader. Ketika dia dihapus atau dia dimatikan, maka not 2 yang berada di kandidat akan maju menjadi leader. Begitu seterusnya, dia akan berputar. Sembari kita coba untuk melakukan praktiknya. Kita coba untuk aktifkan kembali. Sebelumnya sudah saya jalankan. Dia terdapat 6 kontainer dan satu network. Kemudian kita coba cek log untuk node 1, dia posisinya menjadi leader. Kemudian untuk Docker PS kita cek untuk semua kontainernya sudah up dan dia kondisinya sudah, dia ada translasi untuk portingannya. Turno 1 2 3. Ini juga saya menggunakan ada Grafana dan Prometheus. Grafana ini pada dasarnya untuk UI monitoring ya. Coba mungkin karena akan kepanjangan videonya, maka saya akan terapkan by CLI saja. Nah, eh, di sini saya akan melakukan eh, pengecekan ya. Jadi ada file untuk di sini itu ada ini ya. Jadi dia pada dasarnya untuk sistem log manager. Ini semuanya untuk melakukan sistem log manager. Nah, di sini untuk penggunaan usage-nya. Nah, kita coba langsung jalankan. Oh ya, kita dulu jalankan. Ini posisi sudah berjalan. Dan dia itu pada dasarnya ada 5 example quest atau task yang dijalankan. Pertama ada distributed log manager. Untuk log manager, kemudian distributed queue system. Selanjutnya ada cache coherence. Cache coherence untuk mendapatkan nilai hit rate-nya berapa untuk setiap cache yang dijalankan. Kemudian combine workflow-nya. Dan terakhir ada failure handling. Nah, di sini kan sudah kelihatannya normal semua, cuma kita nggak tahu nih gambaran umumnya seperti apa. Maka di sini karena saya nggak bisa pakai Grafana karena punya waktu, saya jalankan di sini. Nah, jadi dia untuk cache hit rate-nya 87%, Q terdapat NQ dan DQ sebesar 2.500-an hingga 2.400-an. Selanjutnya untuk request ada 4.971 dengan sukses rate 9,82%. Lalu log dia ada 4 aktif log, kemudian ada acquired 762 dan lain sebagainya. Dia terdapat deadlock juga yang terbaca ada 4. Kemudian untuk umumnya ya ini data secara keseluruhan untuk umumnya dan juga untuk cluster size-nya dia terbaca ada 3 node semuanya berjalan hidup alive. Nah, kemudian kita coba untuk melakukan pengetesan terkait sistem tadi ya untuk persistennya, untuk apakah dia bisa untuk langsung memindah ke berikutnya. Misalnya kayak
kita coba tes apakah node 2 akan menjadi leader ketika node 1 dimatikan. Ya, ini posisinya betul, dia akan menjadi leader. Ya, kemudian coba kita untuk melakukan pengaktifkan node 1, lalu kita coba tunggu 5 detik untuk ini temannya ya dulu ya. Nah, terus kemudian kita coba untuk cek lognya. Nah, ini kan agak unik nih, harusnya kan dia jadi posisinya di belakang ya, harusnya dia berputar ke arah follower. Nah, jadi kan kalau pada dasarnya full production draft implementation tuh dia not and tracer akan menjadi follower, cuman karena ini untuk educational purpose, saya menggunakan yang simplified draft saja, jadi core konsepnya tetap sama, tapi pada dasarnya untuk node satu yang tadi sudah mati, dia ketika dihidupkan dia akan kembali ke posisi awalnya, yaitu menjadi leader. Seperti itu. Nah, terus selanjutnya untuk performance analysis sudah pernah saya coba jalankan, semuanya saya detailkan di sini secara lengkap, case coherence overhead-nya, terus itu throughput, latensi dan CPU-nya seperti apa kondisinya ketika berjalan, dan juga untuk trade-off analisisnya seperti apa. Ini mampu di penggunaan spesifik seperti apa. Kemudian untuk metriknya, untuk per node resource usage-nya juga disampaikan situ. Kemudian ada 30 tes unit yang sudah saya jalankan. Di sini akan saya coba jalankan kembali. Jadi tes unitnya itu ada di sini, sistem dan log manager hingga queue node. Ini ya, jadi ada queue node log manager test system. Ini semua sudah dijalankan dan ini tidak ada yang fail. Tidak ada warning-warning singkat saja, tapi tidak membuat tesnya itu menjadi gagal. Semuanya berhasil. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Jadi ya pada dasarnya sudah implementasikan yaitu log manager, queue system, dan cache. Kemudian Docker udah kontainerisasi berjalan dengan menggunakan Compose. Kemudian untuk monitoring dengan menggunakan Prometheus dan Grafana juga sudah saya siapkan. Kemudian untuk log detection, automatic failover, dan automated testing seperti yang saya tunjukkan ini sudah berjalan. Untuk bonus fiturnya mungkin yaitu ya PBFT juga sudah ada. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.